Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya haturkan kepada Bapak Cepi Triyatna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya Salma Isi Nabila dengan NIM 2100239 akan memaparkan proposal penelitian yang sudah saya rancang. Pada penelitian ini saya mengambil judul Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai di Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berikut ini terdapat poin-poin yang akan dipaparkan oleh saya, dimulai dari latar belakang sampai dengan kisi-kisi dan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah ataupun fenomena sebagaimana diuraikan dengan mengidentifikasi fenomena yang mengandung unsur masalah, yaitu mengenai pegawai sebagai unsur men dalam organisasi, menganalisis sebab akibat dari fenomena yang mengandung unsur masalah, yaitu sebab diberikannya tunjangan kinerja dan akibatnya, yaitu kinerja pegawai, latar belakang tempat penelitian, menganalisis masalah menjadi variabel, yaitu tunjangan kinerja dan kinerja pegawai, dan penetapan penelitian. Selanjutnya, batasan masalah secara konseptual dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan secara konstekstual penelitian ini berfokus terhadap pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bagaimana produktivitas kinerja pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan bagaimana pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lalu tujuan khususnya adalah tergambarnya faktor tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tergambarnya faktor kinerja pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan mengetahui pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, pembaca, dan tempat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Selanjutnya, pembahasan pada bab 2 yaitu landasan teori. Berikut ini terdapat kajian teori dari variabel X tunjangan kinerja, yaitu pengertian dari tunjangan kinerja, dasar pemberian tunjangan kinerja, serta fungsi dan tujuan pemberian tunjangan kinerja. Berikut terdapat kajian teori dari variabel Y kinerja pegawai, yaitu pengertian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, indikator kinerja, penilaian kinerja, dan tujuan penilaian kinerja. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji 11 penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji 11 penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan kerangka penelitian yang sudah digambarkan, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat fenomena, yaitu pekerjaan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh pegawai, dan kondisi ideal yang diharapkan dalam penelitian ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya kondisi ideal tersebut, antara fenomena dan kondisi ideal terjadi sebuah gap yang belum terpenuhi, yaitu persentase SKP yang belum mencapai 100% setiap bulannya. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X, yaitu tunjangan kinerja, dan variabel Y kinerja pegawai. Pada variabel tunjangan kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017, dimensi tunjangannya itu mencakup capaian sasaran kinerja pegawai,
dan kehadiran pegawai. Sedangkan dalam variabel kinerja pegawai terdapat dimensi kualitas, kuantitas kerja, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif pegawai. Dengan adanya pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai baik dalam pencapaian kualitas, kuantitas, dan efektivitas kerja pegawai. Berikutnya pemaparan pada bab 3 yaitu mengenai metode dan pendekatan penelitian yang digunakan. Nah, metode dan pendekatan penelitian digunakan ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pemberian tunjangan kinerja dan kinerja pegawai di bidang sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berikut ini terdapat definisi operasional dari tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja pegawai negeri sipil adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dihitung berdasarkan penilaian hasil jabatan dan pencapaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tersebut melalui capaian sasaran kinerja pegawai atau SKP dan kehadiran pegawai. Selanjutnya, definisi operasional dari kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian ini adalah skor yang diperoleh dari instrumen kinerja pegawai dengan penanda yang mengukur kualitas, kuantitas, kerjasama, dan tanggung jawab, serta inisiatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil atau PNS di bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berikutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, angket, dan metode dokumenter. Sedangkan teknik pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan pencatatan, penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data. Berikutnya terdapat tabel kisi-kisi penelitian variabel X, yaitu tunjangan kinerja, yang bersumber pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017. Lalu terdapat dimensi dari tunjangan kinerja, yaitu tingkat kesesuaian kerja, kehadiran kerja, kelas jabatan, serta capaian kerja. Selanjutnya terdapat tabel kisi-kisi penelitian variabel Y, yaitu kinerja pegawai yang bersumber pada Robbins tahun 2006. Dimensi dari kinerja pegawai ini terdapat kualitas, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan juga kemandirian. Berikutnya terdapat instrumen penelitian dari variabel X tunjangan kinerja yang sudah disesuaikan dengan dimensi, indikator, dan juga deskriptor dari tunjangan kinerja. Dan selanjutnya terdapat instrumen penelitian variabel Y, yaitu kinerja pegawai yang sudah disesuaikan juga dengan dimensi, indikator, dan juga deskriptor dari variabel kinerja pegawai. Berikut ini terdapat jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa penelitian Anda perlu dilakukan dan apa urgensinya. Terkait urgensi dari penelitian ini, yaitu mengenai tunjangan kinerja dan kinerja pegawai. Sebagaimana kita tahu bahwa pegawai sebagai sumber daya manusia memiliki peran kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, organisasi dapat mengidentifikasi cara untuk lebih efektif memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan dampak tunjangan kinerja terhadap motivasi dan kinerja pegawai. Serta hasil dari penelitian ini dapat membantu dalam perancangan kebijakan yang lebih baik terkait pengolahan sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemberian tunjangan kepada pegawai. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan 2, yaitu apa manfaat dari penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, dan tempat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya terkait tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai.
Lalu terdapat manfaat praktis bagi peneliti, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu beserta wawasan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai di bidang sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta manfaat praktis bagi instansi diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya terdapat jawaban dari pertanyaan ketiga, yaitu teori atau konsep siapa yang akan diujikan dalam penelitian Anda. Untuk teori atau konsep yang digunakan pada variabel tunjangan kinerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 Ayat 1 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017. Untuk teori atau konsep yang digunakan pada variabel kinerja pegawai adalah teori Robbins tahun 2006 dan juga Mangkunegara tahun 2005, di mana kinerja atau prestasi kerja merujuk pada pencapaian baik dalam hal kualitas maupun kuantitas yang diperoleh oleh seorang pegawai saat menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Terakhir terdapat jawaban dari pertanyaan keempat, yaitu bagaimana mengolah hasil penelitian. Menurut Sidik dan Denok tahun 2021, proses pengolahan data melibatkan beberapa langkah. Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan data. Pada tahap ini, data yang diperlukan akan dikumpulkan. Yang kedua, penyuntingan atau editing. Dalam konteks ini, editing yang merupakan analisis data yang mencakup aktivitas memeriksa keseluruhan, kejelasan, dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data termasuk memeriksa kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden. Lalu yang ketiga yaitu ada pengkodean atau coding. Dalam penelitian ini merupakan proses pengidentifikasian dan klasifikasi data dengan memberikan label numerik pada setiap jawaban responden berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Dan tahapan yang terakhir yaitu ada tabulasi. Pada tahap ini dilakukan pengentrian data, penyusunan, dan perhitungan data yang telah diberikan kode ke dalam bentuk tabel. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.